saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan di pantai. Baik, di sini saya akan menjelaskan bunga katang-katang. Mari ikut saya. Silakan. Katang-katang termasuk dalam famili Confullaceae dengan ciri-ciri batang lurus dan panjang, yang tumbuh menjalar dan menyebar ke segala arah. Tajuk bunga berwarna merah atau ungu dengan bentuk menyerupai trompet. Katang-katang merupakan tumbuhan liar yang tumbuh di atas pasir atau pesisir pantai yang mampu beradaptasi pada kondisi ekstrim dengan angin kencang yang mengandung garam tinggi, suhu tanah tinggi, nutrisi tanah yang rendah, dan gangguan badai. Katang-katang tersebar sepanjang pantai di Indonesia karena berada di wilayah beriklim tropis dan wilayah beriklim subtropis, yang merupakan tempat tumbuh yang sesuai. Spesies ini sangat sesuai dalam program rehabilitasi atau restorasi ekosistem karena kemampuannya dalam menstabilkan pasir yang dapat membentuk hamparan untuk mengikat pasir. Obat tradisional dalam dunia kesehatan mempunyai keunggulan tidak ada efek samping terhadap tubuh yang mengkonsumsinya. Katang-katang merupakan vegetasi pesisir yang dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati berbagai penyakit. Manfaat katang-katang bagi kesehatan sebagai obat untuk peradangan nyeri, peradangan pada wasir, gangguan diuresis, pembangkangan gusi, dan nyeri pada penyakit jenor. Kandungan senyawa antioksidan di dalam tanaman dapat menunda, memperlambat, atau mencegah proses oksidasi dan bahan pangan dan tumbuhan manusia. Selain antioksidan, ekstrak katang-katang juga mempunyai aktivitas sitosik terhadap sel kanker rahim. Pemanfaatan tanaman katang-katang baik berupa daun, batang, dan bijinya. Akar katang-katang mempunyai khasiat untuk mengobati sakit gigi dan eksim. Cairan dari batangnya bisa digunakan untuk mengobati gigitan serangga dan sengatan binatang. Daun katang-katang mempunyai khasiat untuk mengobati rematik, wasir, dan korengan. Sedangkan bijinya baik digunakan untuk sakit perut dan kram. Tanaman katang-katang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh wanita hamil. Budidaya dan pengembangan katang-katang untuk obat tradisional masih minim informasi. Masih sedikit produk-produk yang berbahan dari tanaman katang-katang untuk pengobatan. Penggunaan tanaman katang-katang hanya dilakukan oleh penduduk sekitar pesisir. Penelitian lebih lanjut dalam penggunaan tanaman obat seperti katang-katang untuk menjadi sebuah produk herbal perlu dilakukan untuk dapat dikonsumsi masyarakat secara luas. Sistem budidaya tanaman katang-katang perlu dikembangkan untuk penyuluhan kepada masyarakat sekitar sebagai alternatif peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Baik, cukup sekian penjelasan dari daun katang-katang. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan pohon pinus. Pohon Pinus mercusijum edeferis adalah jenis tanaman pinus yang tumbuh asli di wilayah Indonesia. Tanaman ini pertama kali ditemukan dengan nama tusam di daerah Spirok, Tapanuli Selatan oleh seorang ahli botani dari Jerman, Dr. Fr. Junghun. Pinus termasuk kategori tanaman cepat tumbuh. Terlebih lagi, pohon pinus tidak memerlukan syarat-syarat tempat tumbuh yang khusus, sehingga mudah untuk dibudidayakan termasuk pada tempat yang kering. Keunggulan-keunggulan di atas menjadikan tumbuhan ini cocok untuk penghijauan dan reboisasi. Pohon pinus sangat cocok untuk penghijauan dan reboisasi karena mudah beradaptasi, dan hutan pinus memiliki peran besar mencegah erosi, longsor, dan banjir di daerah pegunungan dan lereng. Ciri-ciri morfologi pinus: pohon pinus sebagai salah satu tanaman perdu dengan tinggi mencapai 40 meter. Pohon ini sering dimanfaatkan baik bagian kayunya ataupun bagian lainnya untuk berbagai kebutuhan. Awalnya kata pinus merujuk ke salah satu famili tumbuhan. Namun seiring berjalannya waktu, tanaman pinus lebih populer menjadi nama tanaman dalam definisi atau bahasa Indonesia. Akar. Pohon pinus memiliki akar pembentuk akar tunggang yang juga memiliki banyak cabang. Akarnya berwarna coklat dan mampu mencengkram tanah dengan sangat kuat.
Struktur perakarannya sangat bagus sehingga bisa mengikat tanah di sekitarnya atau bahkan mengurangi kemungkinan erosi. Batang pohon pinus. Jika dilihat secara langsung, ciri morfologis batang pohon pinus hampir sama dengan pohon cemara. Batang pohon pinus memiliki bentuk silinder yang kokoh dengan berukuran maksimal 40 meter. Batangnya keras dan tegak lurus serta bagian bawahnya lebih besar. Jika dilihat secara seksama, batang pohon memiliki guratan dengan tekstur putaran yang teratur. Daun. Daun pinus termasuk daun menjemuk. Menjemuk panjang daun pinus yaitu maksimal 20 cm. Di bagian pangkal daun pinus diselubungi sisik berupa selaput tipis. Bentuk daun pinus memiliki kesamaan dengan daun cemara sehingga banyak orang salah memahami bahwa pohon pinus adalah cemara atau sebaliknya. Pinus merupakan jenis bunga yang memiliki kelaminan tunggal uniseksualis sama seperti cemara. Bunga pohon pinus juga terdiri dari dua jenis, yakni bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan bentuknya silindris dan memiliki ukuran panjang kira-kira 2-4 cm. Bunga jantan menyebar di bagian pohonnya. Biji pinus. Bentuk biji yang dimiliki tanaman pinus berbentuk pipih bulat yang cenderung lebih ke bentuk oval. Bijinya memiliki sayap yang berasal dari dasar bunga atau sisik buah. Buah pinus yang memiliki bentuk kerucut, namun terdapat pula bentuk silindris yang menyerupai bentuk pohon natal. Tetapi ukurannya kecil dengan panjang 5-10 cm serta lebarnya 2-4 cm. Itu saja penjelasan morfologi tumbuhan pohon pinus. Cukup sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari tumbuhan morfologi tahi ayam. Morfologi bunga tahi ayam yaitu bunga majemuk berbentuk cawan dengan tangkai yang panjang. Memiliki organ lengkap berupa putik dan benang sari pada tengah bunga serta berwarna oranye cerah. Tumbuhan dikotil yang digunakan dalam sesajen di antara Kamboja, Jepang, bunga wari, sedap malam, dan damiana. Kenapa bunga tahi ayam disebut bunga tahi ayam? Yaitu karena memiliki bau yang menyengat. Tanaman ini sering disebut bunga tahi ayam. Meski begitu, keindahan bunganya membuat banyak orang tertarik untuk tanamannya di rumah. Kemudian, apa saja manfaatnya? Yaitu selain menjadi tanaman hias, marigold biasanya dimanfaatkan di bidang pertanian lantaran dapat digunakan untuk mencegah metode penggunaannya tanaman sebagai tanaman tumpang sari, penangkal serangga, dan anti jamur. Baik, sekian dari saya. Cukup sekian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bunga tapak dara. Bunga tapak dara merupakan tanaman perdu yang tumbuh liar dan ada juga yang dibudidayakan. Bunga ini berasal dari Madagaskar dan tersebar di seluruh daerah tropis dan daerah beriklim tropis. Di Indonesia, khususnya daerah Aceh, bunga ini dijadikan sebagai tanaman hias di taman dan perkarangan bunga. Dalam bahasa Latinnya, bunga tapak dara ini memakan dengan Cataranchus rosus dengan berbagai macam warganya. Biasanya bunga ini tumbuh liar dan sangat mudah kita temukan di rumah penduduk, taman, dan pekarangan rumah. Selain untuk tanaman hias, bunga dan daunnya bisa dijadikan berbagai sumber obat bagi manusia. Bunga tapak dara atau disebut juga Cataranchus rosus sangat banyak kandungan kimianya yang digunakan sebagai obat, antiseptik, dan lainnya. Sebagai zat-zat yang terkandung pada bunga dan daun tapak dara memiliki racun yang berbahaya bagi manusia. Misalnya seperti demam, bau badan, dan muntah-muntah. Tanda-tanda lain bunga yang dialami manusia dengan keracunan bunga tapak dara yaitu kehilangan ingatan dan kematian. Klasifikasi ilmiahnya ialah Kingdom Plantae, divisi Magogliophyta, kelas Mangoliophysidae, ordo Gentinales, famili Apocyaceae, genus Cataranchus, spesies C. rosus, nama biomal Cataranchus rosus. Kita ke di rumah yuk.
Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian pembahasan dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.